Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham Zaki Hermanto, NIM 122222005 dari jurusan Teknik Perminyakan FTTM. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membuat sebuah video penjelasan ujian tengah semester KU 5001 mata kuliah Komunikasi Pembangunan dengan dosen pengampunya ialah Bapak Dr. Sutiadi. Nah, untuk UTS saya kali ini, saya akan menggunakan atau menganalisis sebuah analisis strategis dan juga SWOT ataupun Strength, Weakness, Opportunity, dan juga Threat untuk infrastruktur yang ada di Bandung. Namun, untuk infrastruktur ini sendiri, saya fokuskan menjadi infrastruktur transportasi umum yang ada di Bandung dengan judul analisis saya itu cetak biru integrasi mobilitas yang ada di Bandung. Untuk ringkasan eksekutifnya sendiri, pertama untuk kekuatan ataupun kekuatan ekosistem yang merupakan baseline dari infrastruktur transportasi yang ada di Bandung, itu ialah terdapatnya keberagaman moda seperti kereta, bus, dan juga angkot yang menjadi fondasi kuat yang ada di Bandung. Nah, di sini tuh kereta berfungsi sebagai backbone regional, dan sementara angkot itu menjangkau area yang lebih granular. Untuk tantangan kritisnya sendiri atau problem, itu ialah terdapat hal-hal yang rendahnya integrasi antar moda ataupun kualitas pelayanan yang terdapat ketimpangan dan juga tingginya ketergantungan pada jalan raya yang macet dan menekan efisiensi sistem. Untuk arah strategi ataupun solution, pertama itu mengkonsolidasikan angkot, bus, dan kereta menjadi satu sistem yang lebih terpadu dan lebih integrated dan dapat juga fokus pada digitalisasi layanan, simpul TOD, dan prioritas tata kelola jalan. Dari itu, kita bisa menarik kesimpulan sebenarnya Bandung itu tidak hanya butuh armada baru, tapi sebuah sistem ekologi transportasi yang saling terintegrasi satu sama lainnya. Untuk penjelasan berikutnya, ada matriks diagnostik moda, di mana untuk kereta sendiri diberi jalur merah, bus diberi jalur biru, dan yang terakhir angkot diberi jalur kuning. Perannya sendiri untuk kereta ialah sebagai backbone konektivitas regional. Untuk bis itu distributor koridor utama, dan angkot sendiri itu sebagai feeder dan jangkauan yang granular. Untuk keunggulannya, kereta itu memiliki kapasitas yang cukup besar, waktu tempuh yang stabil, kebal terhadap adanya kemacetan jalan, terutama di Bandung yang memiliki kemacetan yang cukup parah. Untuk bus sendiri itu kapasitasnya menengah, melayani jalan arteri maupun antar kota. Dan untuk angkot sendiri keunggulannya ialah fleksibilitas rute yang luar biasa dan menjangkau area yang lebih detail seperti pemukiman. Untuk kelemahannya sayangnya itu kereta memiliki jangkauan stasiun yang terbatas untuk di Kota Bandung dan frekuensi yang cukup aku juga di Kota Bandung karena memang di Kota Bandung itu memiliki hanya ada satu jalur utama kereta. Dan untuk bis itu memiliki kelemahan yaitu sangat terdampak terhadap kemacetan mengingat jalan Bandung yang sangat kecil dan waktu tempuh yang tidak dapat diandalkan. Untuk angkot sendiri itu operasionalnya sayangnya terfragmentasi dan trayeknya tumpang tindih dan juga tidak efisien untuk di Kota Bandung. Nah, sekarang kita lanjut untuk analisis SWOT yang pertama atau Strength Aset Mobilitas Bandung. Pertama, adanya diversifikasi ekosistem, di mana sinergi potensial antara jarak dekat, yaitu angkot, menengah, itu bus, dan juga antar kota, yaitu kereta. Lalu, untuk tulang punggung regional, ialah merupakan kereta api yang memberikan fondasi konektivitas berkapasitas besar, dan itu juga bebas hambatan. Dan ada juga daya jangkau mikroskopis seperti jaringan angkot, dan bisa kita lihat, yang mampu menembus kawasan pemukiman yang cukup padat yang tidak terjangkau oleh bus maupun kereta. Lalu ada tingkat permintaan lintas sektor seperti pusat ekonomi pendidikan dan pariwisata yang menciptakan demand pergerakan harian yang cukup tinggi di Kota Bandung. Dan yang terakhir adalah infrastruktur dasar yang memang tersedia. Nah, keberadaan stasiun dan terminal existing itu memberikan pijakan awal yang cukup kuat untuk integrasi fondasi awal di Kota Bandung terhadap transportasi umum. Baru kita next ke berikutnya, yaitu kelemahan ataupun weakness, di mana adanya titik gesekan internal. Nah, perlu kita lihat dari semua moda transportasi umum yang ada di Kota Bandung, terdapat rantai mobilitas yang terputus, di mana yang pertama kelemahannya itu adalah
transfer yang tidak seamless, di mana perpindahan angkot, bus, kereta terputus secara fisik, rute, dan jadwal. Itu tuh bisa dilihat perbedaannya, kontrasnya antara kota Bandung dan juga kota Jakarta, di mana kota Jakarta itu sangat seamless. Dan untuk standar layanannya itu emang cukup timpang tindih, dispar disparitasnya tajam dalam kenyamanan, ketepatan waktu, dan keselamatan antar modanya juga. Yang ketiga ialah fragmentasi operasional. Model bisnis angkot itu berjalan sendiri-sendiri. Trayeknya juga tumpang tindih. Untuk ketergantungan jalan raya, nah, yang berikutnya itu adalah ketergantungan jalan raya, di mana tanpa jalur khusus, bus dan angkot itu ya sama aja terperangkap dalam kemacetan dan melumpuhkan reliability-nya sebagai transportasi umum. Yang terakhir juga ialah defisit fasilitas pendukung, di mana halte, akses pejalan kaki, dan sistem informasi itu masih sangat minim di Kota Bandung. Berikutnya, peluang dan opportunities atau opportunities, di mana adanya katalis perubahan yang sebagai momentum eksternal menuju ekosistem terpadu. Ya, yang pertama itu adanya digitalisasi lintas platform, di mana kita tuh bisa mengadopsi tiket terintegrasi, one ticket, pelacakan real time, dan navigasi perjalanan pintar, di mana hal ini sudah diterapkan di Kota Jakarta. Yang kedua ialah transisi menuju rendah emisi. Nah, tekanan global tuh perlu kita ingat juga bahwa menekankan akan adanya keberlanjutan, di mana transisi rendah emisi ini itu membuka jalur pendanaan revitalisasi armada yang ramah lingkungan. Yang berikutnya adalah pengembangan TOD, yang mana mengoptimalisasi kawasan stasiun, terminal menjadi pusat mobilitas dan juga ekonomi yang baru. Dan yang kedua terakhir ialah lonjakan komuter regional. Pertumbuhan area Bandung Raya itu menuntut penguatan peran kereta dan feeder system. Dan yang terakhir ialah integrasi pariwisata, di mana Kota Bandung itu memang sangat terkenal akan budaya pariwisatanya, yang mana memunculkan potensi untuk merancang angkutan umum yang mudah untuk dinavigasi oleh wisatawan yang non-rutin atau wisatawan yang sangat awam akan Kota Bandung. Next, adanya ancaman atau threats, tekanan eksternal. Untuk ancaman itu ada apa saja? Yang pertama ialah dominasi kendaraan pribadi, di mana masyarakat itu memiliki persepsi bahwa motor atau mobil jauh lebih fleksibel dan cepat secara door to door. Yang kedua, adanya kanibalisasi aplikasi ride hailing atau ojek dan juga taksi online menawarkan kenyamanan yang lebih instan yang mengurus transportasi atau pasar angkutan konvensional atau transportasi umum kita sebutnya. Yang ketiga ialah kelumpuhan akibat kemacetan, dan yang terakhir adalah keterbatasan ruang finansial, di mana kepadatan Kota Bandung ini tuh cukup menyulitkan ekspansi dari infrastruktur baru dan ditambahnya juga risiko pembengkakan dari pembiayaan operator. Nextnya ialah titik balik infrastruktur Bandung. Menurut kami, dari adanya stagnansi dan penurunan yang membiarkan fragmentasi, kita tuh harus memiliki titik balik agar tidak terjadi fragmentasi berlanjut yang kalah telak dari dominasi kendaraan pribadi dan kemacetan total. Kita tuh harus meniru kota-kota besar lainnya seperti Jakarta, Kuala Lumpur, dan juga Singapura yang memiliki transportasi umum yang lebih terpadu, yang mensinergikan realita internal dengan tekanan eksternal melalui intervensi strategis yang cukup teratur. Berikutnya ialah kerangka diagnostik menuju preskripsi, adanya kuadran strength opportunity, kuadran weakness and opportunity, kuadran strength dan threat, dan yang terakhir adalah kuadran weakness dengan threat. Nah, untuk strategi strength dan opportunity ialah kita dapat memaksimalkan momentum pertumbuhan. Ialah yang pertama, memposisikan kereta secara absolut sebagai backbone antar kota, lalu mensentralisasi TOD, yang mana jika dirincikan ialah mengembangkan simpul transit moda di stasiun, integrasi moda, tiket, dan mobilitas pejalan kaki, di mana ya kembali lagi di Jakarta itu telah terlaksana dan memang sangat cukup efisien, dan demand-nya pun terus meningkat dari tahun ke tahunnya untuk ekosistem. Dan yang ketiganya ialah
perlunya ada ekosistem digital di mana mendorong peluncuran aplikasi yang tunggal. Jadi cukup satu yang lintas mode untuk rute, jadwal pembayaran, di mana informasi itu bisa dikelola secara one door. Dan ialah desain yang lebih ramah untuk pariwisata. Untuk weakness dengan opportunity-nya, itu kita dapat melihat bahwa restrukturisasi yang melalui inovasi. Kita dapat repair atau upgrade. Yang pertama itu apa aja? Nah, menurut analisis saya sendiri, itu dapat mereformasi angkot. Kita dapat merombak trayek angkot yang tumpang tindih itu menjadi sistem feeder yang efisien dan terencana dalam satu jaringan kota. Standarisasi infrastruktur transit untuk gunakan peluang investasi untuk modernisasi halte, shelter, dan titik transfer agar perpindahan antar moda menjadi lebih mulus. Yang lalu berikutnya ialah penyatuan tarif dan juga jadwal, juga standar pelayanan yang lebih minimal, di mana melakukan SPM universal pada seluruh moda agar menghilangkan ketimpangan kualitas dari keamanan, ketepatan waktu, dan kenyamanan. Walaupun untuk SPM ini tuh bisa lebih tepatnya dikelola oleh satu lembaga saja. Untuk strategi strength dengan threat-nya, itulah bertahan dengan keunggulan kompetitif, ialah bypass kemacetan melewati kereta, yang kedua eskalasi daya saing, yang ketiga ada retensi penumpang di simbol utama, jadi mengoptimalkan aksesibilitas stasiun dan terminal agar daya tarik angkutan umum itu tetap lebih tinggi dibandingkan menggunakan kendaraan pribadi, dan ialah hak istimewa ruang jalan menggunakan atau menerapkan prioritas operasional untuk lalu lintas transportasi kendaraan tertentu. Berikutnya adalah strategi weakness dan threat, yaitu mitigasi penyelamatan dan skala prioritas. Yang pertama itu terdapat rasionalisasi rute yang melakukan pembenahan dan penghapusan bertahap terhadap trayek yang tumpang tindih dan tidak produktif untuk mencegah inefisiensi fatal. Yang kedua ialah konsolidasi tata kelola. Yang ketiga ialah investasi tertarget, dan yang terakhir ialah prioritas keamanan dasar. Di mana di Bandung ini ya keamanan itu cukup menjadi hal yang cukup penting ya, mengingat kota Bandung itu sangat rawan di tempat-tempat publiknya, apalagi jika kita akan melihat sebuah potensi untuk transportasi umum ini. Tingkat kriminalitas juga akan ikut berpotensi untuk meningkat. Nah, lalu untuk sintesis master plan-nya untuk mobilitas Bandung yang lebih terintegrasi terdapat 3 pilar transformasi. Yang pertama adalah integrasi fisik dan juga digital untuk fokus pembangunan TOD, modernisasi halte, dan sistem tiket yang sebenarnya tidak perlu digital, tapi seenggaknya kita cuma perlu satu pintu untuk membeli segala atau menggunakan segala transportasi umum untuk membeli tiketnya. Yang kedua adalah restrukturisasi jaringan ekosistem itu sendiri, di mana penataan hierarki murni, yang mana kereta sebagai backbone bebas macet, bus sebagai distributor, dan angkot itu dikonversi menjadi feeder yang lebih terencana. Dan yang ketiga ialah tata kelola dan juga hak ruang, di mana penyatuan operator yang sangat terfragmentasi dan standarisasi SPM itu perlu dilakukan. Next. Nah, analisis juga membuktikan bahwa Bandung itu tidak cukup hanya dengan menambah jumlah armada. Kota ini tuh butuh transformasi menuju ekologi mobilitas yang lebih cerdas. Karena memang moda transportasi di Bandung itu, jika kita lihat, memang sudah lengkap. Karena sudah ada kereta, sudah ada bus juga, sudah ada angkot, bahkan ojek yang cukup banyak. Namun sayangnya untuk integrasi antar modanya itu perlu kita catat dan menjadi PR lagi ke depannya. Karena itulah kenapa kebanyakan warga Bandung itu tidak tertarik untuk menggunakan transportasi umum. Hal ini sangat berbeda dengan di Jakarta, di mana segala transportasi umum yang berhubungan dengan publik itu tuh sudah terintegrasi satu sama lain antar moda, untuk sistem penggunaannya mudah, untuk infrastrukturnya juga mudah, sehingga orang-orang cenderung untuk pegawai kantoran lebih tertarik menggunakan transportasi umum, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih terjangkau juga. Mungkin sampai sini penjelasan dari saya untuk ujian tengah semester dari Komunikasi Pembangunan KU 5001. Jika ada yang kurang, saya meminta maaf, dan saya mengucapkan terima kasih atas video yang telah saya penjelasan yang telah saya tayangkan.